Grup ini menyediakan forum bagi pengajar untuk berkolaborasi, berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Pada intinya, Google Educator Group merupakan komunitas yang menyatukan saya, Anda, dan para pendidik dan pencinta pendidikan untuk berbagi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Di komunitas ini, saya, Anda, dan kita semua akan berkenalan secara lokal dan global dan dapat saling berkolaborasi, berbagi ilmu, berdiskusi, serta bekerja sama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua ini akan terwujud melalui event, meet up, gathering, atau dengan pertukaran informasi berkala. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi? Saya tunggu di GEG Jakarta Barat. Silakan kunjungi link berikut ini untuk mendaftar di komunitas GEG Jakarta Barat. Salam pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Gusman memberi kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Google Educator Group pada sesi hari ini, Minggu 15 Januari 2023. Kita akan bersama dengan Ibu Anissa Rohmasari atau biasa disebut dengan Bu Ica dari Yayasan Al-Khairiyah Surabaya pada materi Critical Thinking Exercise with Jamboard. Jadi pada kali ini Bu Ica akan menguraikan strategi guru untuk memfasilitasi pemecahan kompleksitas tahapan berpikir kritis. Jadi menjadi ide-ide kecil yang saling berhubungan mungkin melalui Spike Note di Google Jamboard. Kemudian nanti artinya siswa mungkin akan diberikan latihan soal berbasis KKM atau mungkin bisa, dan juga siswa dilatih untuk melakukan pemecahan masalah dengan skenario explain, evaluative, dan present. Seperti apa materi lengkapnya kepada Bu Isa, Bu Ica di sini Bu Risa Ana ya di dalam Google Meet ini untuk akunnya kami persilahkan. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Dodi. Selamat pagi para Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir ya. Semangat karena ini hari Minggu pagi. Mungkin Bapak dan Ibu sedang bersantai atau melakukan aktivitas pagi yang lain seperti itu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai terlalu jauh, saya membagikan polling. Bapak dan Ibu bisa mengisi polling yang ada di pojok kanan bawah. Hanya 2 pertanyaan saja kok, Pak Bu. Itu. Ini sudah ada beberapa ya yang mengisi. Saya ingin tahu terkait penggunaan Jamboard gitu ya. Apakah Jamboard ini sudah atau belum digunakan di dalam kelas gitu. Karena menurut saya di Jamboard ini seperti papan tulis digital ya, dari fitur dari Google ini sangat membantu terutama untuk kelas atas dan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan interaksi dengan siswa gitu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling. Pak Dodi dan Bapak Ibu guru sekalian, saya izin di pojok kanan bawah ada 2 pertanyaan. Iya, saya yang pertama, apakah ada menggunakan Jamboard, kemudian share materi. Oke, silakan Bu Aisyah. Silakan Bu Nia. Oke, sudah terlihat ya slide-nya, Pak? Oke, baik. Bu Aisyah.
Baiklah, sedikit perkenalan secara singkat, nama saya Anissa Rohmasari. Kalau di kantor saya biasanya dipanggil Bu Ica. Em, saya di sini adalah staf administrasi di Yayasan Al Khairiyah Surabaya. Tapi di luar pekerjaan saya sehari-hari, saya juga menjadi guru bahasa Inggris ya, dan saya memiliki grup kelompok belajar di rumah gitu. Siswa-siswa yang saya ajari di rumah ini adalah tetangga-tetangga saya sendiri gitu, dan dari mereka lah saya terinspirasi untuk membuat sesi kali ini karena di sekolah mereka mengatakan bahwa mereka agak kesulitan ketika mengerjakan soal-soal AKM yang basisnya atau apa ya istilahnya model soalnya seperti PISA. Dan saya paham juga kalau apa yang mereka pelajari sekarang ini jauh berbeda dengan materi 3 sampai 5 tahun yang lalu yang belum berbasis kurikulum Merdeka. Nah, akhirnya berkaca dari pengalaman saya yang pernah belajar singkat di Singapura, waktu itu saya mempelajari design thinking. Dari situ saya ingin menggunakan basic atau dasar dari design thinking untuk membantu siswa-siswa saya memecahkan masalah-masalah AKM atau jenis-jenis soal yang akan mereka pelajari ketika di sekolah. Itu sih, Bapak dan Ibu. Baik, nah sekarang saya ingin memberikan pertanyaan. Ini tebak-tebakan simpel ya. Seorang pria membeli mobil baru dan pulang untuk memberitahu istrinya. Dia salah jalan di jalan satu arah, hampir menabrak 7 orang, pergi ke trotoar dan mengambil jalan pintas melalui taman. Seorang polisi melihat semua ini dan tetap tidak menangkapnya. Kenapa tidak? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang tahu jawabannya? Karena hampir menabrak ya, belum sampai menabrak mungkin Bu ya. Iya, ini hampir menabrak Pak. Hampir menabrak. Mungkin boleh direspon di chat ya, Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan ide atau jawabannya menurut Bapak Ibu kenapa ya ini kalau polisi tidak ditangkap ya? Kenapa sama polisi ini tidak ditangkap? Di situ juga ada gambar, ada ilustrasi yang mungkin bisa sedikit jadi clue jawaban dari soal ini. Ini pertanyaannya simpel sekali, asal teliti. Oke, ini ada jawaban dari Budisa, karena hampir sama seperti jawabannya Pak Dodi ya. Oh, dan korbannya tidak melaporkan. Oke, Pak Denny menjawab punya pengacara yang handal. Oke, jadi polisinya nggak berani gitu ya Pak ya. Oke, karena belum melakukan kesalahan. Oke. Pak Roni, pulangnya nggak naik mobil. Oke, menarik. Karena mobilnya belum dipakai. Oke, well. Pak Ardian lucu. Polisi bisa diajak damai. Ya. Oke, baik. Ternyata jawaban yang paling mendekati adalah Pak Roni Yulianto. Pulangnya tidak naik mobil. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita perlu teliti gitu ya, kita bisa lebih teliti. Seorang pria membeli mobil baru dan pulang untuk memberitahu istrinya. Dia hanya membeli mobil baru. Di sini tidak ada kata-kata menyetir mobil atau mengendarai mobil untuk pulang. Nah, karena tidak ada kata-kata seperti itu, maka artinya dia pulang jalan kaki atau dia pulangnya tidak naik mobil gitu. Jadi ini adalah at a glance dari materi critical thinking yang membuat kita bisa lebih teliti lagi dan perlu untuk lebih mengamati jeli dengan situasi atau problem yang kita hadapi. Seperti itu singkatnya. Oke, nice Pak Roni Yulianto. Terima kasih jawabannya ya. Pulangnya nggak naik mobil benar, karena pulangnya jalan Pak. Gitu. Oke. Nah, jadi agenda hari ini adalah kita akan membahas tentang 4 hal ini. Yang pertama, apa dan mengapa critical thinking. Kemudian,
mengapa harus Jamboard? Mengapa bukan yang lain? Yang ketiga ada bagaimana prosesnya. Yang keempat ada challenge-nya. Jadi tantangan apa yang mungkin kita hadapi ketika kita menggunakan fitur ini dan metode ini di dalam kelas. Nah, menurut saya critical thinking itu seperti mengulik sebuah puzzle. Jadi ketika kita menghadapi satu persoalan atau satu soal gitu ya di dalam AKM gitu, kita dihadirkan sebuah puzzle, kita diberi suatu puzzle yang kita harus memecahkan puzzle atau masalah itu. Nah, makanya ketika kita ingin memecahkan suatu puzzle, kita perlu memikirkan banyak potongan puzzle yang lain yang berhubungan dengan masalahnya. Nah, karena itu saya di sini mengutip pengertian apa itu critical thinking dari American Philosophical Association's Delphi Consensus, yaitu proses berpikir yang melibatkan kontrol diri dan tujuan tertentu untuk mencapai penilaian terhadap suatu hal, di mana proses ini menghasilkan pertimbangan rasional yang melibatkan bukti, konteks, konseptualisasi, metode, dan kriteria tertentu. Jadi ketika kita ingin mengucapkan klaim A, kita harus tahu klaim A itu berdasar dari mana. Klaim A itu buktinya seperti apa? Apakah ada bukti-bukti tertentu atau ada pijakan tertentu yang mendasari pernyataan kita. Nah, kadang siswa di dalam kelas itu belum terlalu aware dengan hal-hal seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka menemukan soal yang sedikit lebih rumit ya, misalnya soal AKM, mereka tuh reaksi mereka seperti ini awalnya. Aduh, ini apa sih? Ini kok kompleks seperti ini, atau misalnya mereka ini aduh bingung Bu, gimana menjelaskannya gimana? Apakah Bapak Ibu juga menemukan fenomena seperti itu di dalam kelas? Saya sih kalau misalnya banyak, mungkin ini karena ada pergantian apa ya istilahnya pergantian metode belajar ya, dari yang dulu hanya rote memorization, atau kalau misalnya dalam Bloom's taxonomy itu hanya C1 sampai C3, tapi ketika dihadapkan soal AKM, mereka ini. Nah, mereka kebingungan. Mereka kebingungan karena menerapkan skill C4 hingga C6 yang melibatkan proses berpikir kritis. Gitu. Nah, apa sih manfaatnya dari berpikir kritis? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan intelektual siswa, karena berpikir kritis ini membutuhkan istilahnya membutuhkan kemampuan bernalar. Kemudian melatih siswa menilai dan mempertimbangkan keputusan mereka. Jadi ketika mereka menjawab A misalnya, mereka tidak hanya bisa menjawab, tapi bisa memberikan alasan-alasan dan pertimbangan atas keputusan yang diambil. Kemudian yang terakhir, ini juga melatih siswa bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang diambil. Kadang untuk melatih critical thinking ini bisa dimulai di dalam kelas gitu. Karena saya melihat soal-soal AKM itu lebih istilahnya lebih ada relasinya dengan dunia nyata, dan di kelas kita sebagai guru bisa memfasilitasi proses berpikir kritis ini. Jadi harapannya ketika mereka sudah terbiasa berpikir kritis di dalam kelas, mereka akan menerapkan hal ini di kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Saya juga menyadari bahwa critical thinking ini diperlukan dalam mengerjakan soal-soal AKM karena berkaitan dengan perkembangan kurikulum Indonesia sendiri.
Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri di sini, bahwa AKM itu mengukur kompetensi minimum yang dipelajari di sekolah. Dan AKM terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dan AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi yang saya jelaskan tadi. Nah, kedua aspek ini menjadi syarat peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah lebih berpengalaman ketika mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah atau di dalam kelas di dunia nyata. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu tidak ada salahnya kita mengajarkan hal-hal itu kepada siswa di dalam kelas. Oke, nah sekarang kita masuk yang kedua, kenapa Jamboard? Kenapa harus Jamboard? Berikut ini kenapa harus menggunakan Jamboard. Yang pertama adalah ada fitur interaksi di dalam Jamboard. Di sini ada pena, kita bisa menulis ini ya, terutama kalau menggunakan tab atau komputer atau PC yang ada touchscreen-nya atau HP misalnya, ini lebih mudah untuk menulis, digunakan untuk menulis. Kemudian ini ada fitur eraser untuk menghapus. Kemudian ini ada fitur kursor. Nah, berikutnya ada fitur sticky notes. Inilah Bapak Ibu yang akan digunakan ketika di Jamboard. Kemudian ada fitur insert picture. Insert picture ini untuk memasukkan gambar. Gambarnya bisa dari komputer, bisa dari Google langsung ya. Enaknya di situ kalau di Jamboard, jadi kita bisa search misalnya gambar orang berjalan. Nanti langsung diberikan alternatif gambar orang berjalan dari Google dengan yang free digunakan. Kemudian ini ada shape. Shape ini nggak hanya lingkaran, tapi bisa bentuk-bentuk yang lain. Ada yang kotak, bintang, dan yang lain. Kemudian ini ada kolom teks. Dan di sini ada kolom highlight. Ini ada fitur highlight. Nah, di Jamboard itu ada jumlah papan aktif. Dan ada fitur berbaginya. Di sini ketika ini bagikan, maka ini bisa dibagi ke siswa, Bapak Ibu bisa akses ini ya. Kemudian ada dua pilihan sebagai pelihat atau editor. Baik. Nah, yang akan kita gunakan di dalam menggunakan critical thinking ini, yakni sticky notes, kemudian add text, dan add pictures. Dan di sub berikutnya kita akan belajar, Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa klik Jamboard-nya. Bisa klik link Jamboard-nya, sebentar. Nah, ini sedikit prosesnya ketika kita kembali ke critical thinking. Prosesnya yaitu ada 3 dalam menghadapi masalah. Yang pertama ini ada problem. Kemudian setelah dari problem ini, kita explain. Jadi, kita perlu mengobservasi masalahnya dengan detail dan menjelaskan teori apa yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian berikutnya siswa diminta untuk mengevaluasi atau menemukan bukti-bukti terkait dengan teori atau argumen yang sudah dijabarkan di tahap sebelumnya, yaitu di tahap explain. Yang ketiga ada present, yakni mengambil keputusan berdasarkan analisis yang terjadi di tahap evaluate. Terakhir yaitu review, yakni pengulangan materi. Nah, 3 tahap ini, explain, evaluate, dan present, saya sederhanakan dari
step-step yang dijabarkan oleh Chris Cebollero. Beliau ini adalah business coach and consultant, dan beliau merilis artikel di laman Forbes.com. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan slide ini, saya bisa share ke panitia mungkin ya, dan ada beberapa link untuk mengakses beberapa dokumen yang ada di sini. Nah, untuk guiding questions-nya, ketika di tahap explain, kita bisa menanyakan ke siswa. Misalnya, peristiwa apa yang terjadi? Kemudian, apakah ada konsep sebelumnya yang diingat? Kemudian, mengapa peristiwa ini terjadi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini, mereka akan menjawab menggunakan sticky notes. Kemudian, ketika tahap evaluate, kita bisa bertanya kepada mereka, bagaimana membuktikan teori sebelumnya? Apakah alasanmu valid? Apa kira-kira yang akan terjadi setelah ini? Dan pertanyaan model C2 hingga C4. Kemudian terakhir present, apa simpulan dari diskusi ini? Apa solusi yang terbaik dari diskusi ini? Dan bagaimana informasi ini akan ditampilkan? Gitu. Nah, supaya lebih real lagi, berikut adalah contoh ketika saya mengadakan science class, dan soal berikut yang saya berikan ke siswa-siswa. Di sini ada tabel, Bapak dan Ibu. Ada tanaman A, tinggi awal 11 cm, tinggi akhir 28 cm, dan dengan waktu 3 hari. Kemudian ada tanaman B, tinggi awal 13, tinggi akhir 27, dan dalam waktu 10 hari. Tanaman C, tinggi awal 12, tinggi akhir 25, dan dalam waktu 12 hari. Kemudian klaimnya adalah, kata Bapak, tanaman B adalah tanaman yang paling cepat pertumbuhannya. Nah, persoalannya, apakah kata Bapak ini benar? Nah, ketika saya memandu untuk menjelaskan explain, ini mereka menjawab tadi ya, teori apa atau observasi peristiwanya misalnya. Nah, mereka menjawab pertumbuhan tanaman, soal tentang pembuktian, kemudian ada ini teori perbandingan. Ya, ini hasil akhir dikurangi hasil awal pengukuran. Nah, kemudian di tahap evaluate mereka menjawab, yakni karena tadi ada yang menjawab perbandingan hasil, bahwa perbandingannya hasil akhir dikurangi hasil awal pengukuran, maka mereka menjabarkan lagi, kalau tanaman A berarti 28 dikurangi 11, maka perubahan tingginya adalah 17 dalam waktu 8 hari. Itu juga mereka lakukan di tanaman B dan tanaman C. Dan kalau 10 hari sama dengan 14 cm, di sini ada di tanaman B, maka 1 hari adalah 14 dibagi 10, berarti pertumbuhan tingginya 1,4 cm. Dari sini mereka mencari A, B, dan C, dan akhirnya didapat bahwa ternyata yang paling banyak pertumbuhannya adalah tanaman A, yakni yang mengalami pertumbuhan 2,125 cm. Jadi kesimpulannya adalah jawaban Bapak yang kata Bapak tanaman B adalah tanaman yang paling cepat pertumbuhannya, yakni salah. Begitu. Jadi dengan dipecah-pecah seperti ini, mereka akan terbiasa dengan pola berpikir runtut. Mereka akan terbiasa dengan step by step dalam mengerjakan soal seperti itu. Mungkin kalau di pelajaran fisika, kita biasa mengenal ini dengan tahap diketahui, ditanya, jawab. Gitu ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang guru fisika atau guru matematika mungkin Ibu ya, ya. guru matematika ya, yang mungkin sudah sering menggunakan ini begitu. Nah, tapi kalau misalnya di pelajaran bahasa, yang ini bisa juga digunakan karena tidak terbatas dengan kata-kata diketahui, ditanya, jawab. Karena kan kalau di pelajaran bahasa kita nggak pakai rumus ya, kecuali rumus grammar. Gitu. Biasanya ini digunakan untuk penilaian argumen. Gitu. Bu Anissa, sebelum dilanjut ini ada pertanyaan ya, mungkin bisa sambil dijawab ya Bu ya. Jadi dari Pak Andreas Tiono,
Ibu kan guru bahasa Inggris. Jadi bagaimana penerapan critical thinking pada mapel bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka? Kalau menurut Ibu seperti apa, Bu? Ini kan dalam matematika seperti itu, kalau dalam bahasa Inggris seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas pertanyaannya. Kalau saya di dalam bahasa Inggris, biasanya dalam soal bacaan ya Pak. Kalau di dalam soal bacaan, biasanya saya akan fokus ke problemnya dulu. Jadi yang ditanyakan soal itu apa? Misalnya soalnya menanyakan tentang ide pokok ya. Misalnya ide pokok teks di atas adalah, misalnya seperti itu. Ide pokok teks di atas. Nah, untuk explain, biasanya saya menanyakan kepada siswa, kalau misalnya ada hubungannya dengan ide pokok, apa atau kalimat mana yang harus diperhatikan. Mereka tahu kan, ketika mereka sudah belajar, mereka akan menjawab seperti ini. Oh, ini Miss, apa kalimat pertama gitu ya, kalimat pertama di dalam ini, di dalam setiap paragraf. Oke, berarti mereka sudah bisa explain gitu. Nah, kemudian mereka mengevaluasi, yang artinya mereka mulai membaca, kalimat pertama, kemudian mereka mencari, kalau misalnya ada kosakata yang belum mereka pahami, mereka akan mencari di kamus, atau mereka minimal akan nanya ke saya, di sini artinya apa? Itu kalau misalnya mereka membawa kamus atau HP gitu ya untuk Google Translate, boleh gitu. Jadi mereka nyari sendiri. Nah, dari situ mereka akan memilih. Kemudian setelah mereka tahu artinya di dalam kalimat itu, mereka akan memilih di pilihannya. Biasanya kan ada soal pilihan ganda gitu, mereka akan memilih. Mereka akan mencari sinonim biasanya secara otomatis. Gitu. Setelah mereka mencari sinonim, baru mereka menyampaikan jawabannya. Oh, ternyata jawaban yang C, Miss, atau jawaban yang D. Dan dari sini saya akan mengkonfirmasi ulang, kenapa jawabannya yang D atau kenapa jawabannya yang C gitu. Oh, karena ada Miss di kalimat pertama ada kata ini. Nah, kata A itu ada sinonimnya dengan kata yang ada di opsi C. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mereka bisa menjelaskan jawaban mereka. Gitu. Apakah cukup menjawab, Pak Andreas? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak guru Saya guru kelas bidang 1, studi Ibu. apa? Kelas 1, guru Iya, Pak? kelas. Guru Ya, kelas kelas SD. 1. Oh, oke. Kelas Ya. bawah ya, Pak ya? Oh, oke. Ya, baik, Pak. Nanti saya mau sedikit ngobrol tentang kalau misalnya di kelas bawah ya. Karena ini agak sulit kalau untuk yang di kelas bawah, jujur. Saya belum pernah menerapkan ini kelas bawah soalnya, Pak, begitu. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya mau membagikan link. Ada di kolom chat, mungkin Bapak dan Ibu jadi bisa berpartisipasi. Dan saya sudah share ini dengan editing ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berinteraksi di sini. Oke, apakah sudah terlihat di Google ya di layar? Oke. Sudah tampak, Bu. Ini Oke, juga sudah bisa dibuka. Beberapa teman ini sudah ada 11 orang ini yang sudah membuka link dari Bu. Oke. Nah, mungkin di sini kita bisa praktek sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak dan Ibu, di sini ada fitur pena, ada fitur eraser, dan ini kursor biasa. Yang ini sticky note. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa menulis sesuatu. Kemudian ini ada fitur gambar, ini shape, ini teks, textbook. Kemudian ini ada highlight, laser. Nah, begini. Oke. Nah, di sini ada studi kasus mungkin.
Korps Lalu Lintas Polri menyatakan jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak Januari hingga 13 September mencapai 94.617 kasus. Jumlah itu disebut melonjak dibandingkan periode sama pada 2020, artinya per September 2021, yakni 70.000 kasus. Tahun lalu 70.000 kasus. Sekarang mencapai 94.000 kasus. Nah, klaimnya di sini, mengendarai motor di jalan raya lebih tidak aman daripada mengendarai mobil. Pertanyaannya, apakah klaim ini benar? Sekarang kita coba dulu ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada explain. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa share. Kira-kira ini membahas tentang apa? Bapak dan Ibu bisa berpindah ke slide 2 dan boleh share di sini ya. Boleh menambahkan sticky note. Ya. Di sini Bapak dan Ibu boleh menambahkan sticky note. Kira-kira apakah klaim itu benar? Oke. Langsung benar ya? Oke, di sini ada jawaban kemudian mendapatkan kendaraan memicu meningkatnya volume kendaraan yang tidak didukung dengan pertambahan ruas jalan. Oke. Kemudahan mendapat benar karena jumlah motor lebih banyak daripada mobil. Apakah klaim ini benar? Bapak dan Ibu di sini bisa Google ya. Maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang menggunakan laptop, boleh loh Google apakah data yang saya jabarkan tadi benar atau salah misalnya begitu. Kenapa di saya linknya tidak bisa diedit? Bu Sally, linknya tinggal diklik, kemudian setelah Bu Sally masuk, Bu Sally bisa menambahkan keterangan ya Bu ya. Iya Bu Ratu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ikut dengan HP, bisa kok Bu. Kalau misalnya, tapi harus install dulu ya Bu. Kalau misalnya di HP. Jadi kalau di HP tidak bisa langsung seperti di laptop, tapi harus install dulu. Baru setelah itu bisa berpartisipasi dengan fitur-fitur yang ada di dalam Jamboard. Itu sudah saya klik, tapi tidak bisa ditulis atau diedit. Bu Anissa, sebelum Ya. dilanjutkan dengan metode yang seperti ini penggunaan Jamboard, ini apakah memungkinkan ya? Tak mungkin bisa juga diselenggarakan dalam kegiatan tatap muka secara langsung seperti itu. Jadi tidak hanya melalui Google Meet seperti ini, tapi langsung ketika pembelajaran di kelas itu, misalnya kita ingin menggunakan juga Jamboard ini, seperti apa kira-kira? Apakah itu bisa digunakan ini atau Jamboard ini bisa diwakili menggunakan kertas dan lain sebagainya? Kalau di dalam kelas, ini kita bisa minta siswa untuk membawa laptop atau HP-nya, Pak, gitu. Memang lebih aman bisa membawa laptop. Nah, ketika ada laptopnya, kan
biasanya ada email tersentral satu sekolah ya. Jadi kita bisa menayangkan ini di kelas sambil mereka menggunakan laptopnya masing-masing atau misalnya group work begitu. Jadi ketika kita menggunakan ini secara live pun, misalnya kita di depan kelas dan siswa-siswa ada di depan kita, selama mereka menggunakan teknologi, selama mereka menggunakan laptop atau HP, mereka bisa berpartisipasi di sini, Pak. Gitu. Tanpa harus mungkin menggunakan proyektor seperti itu. Jadi bisa online dan bisa offline juga. Oke, baik. Kemudian di sini mereka juga bisa langsung search Google, misalnya untuk memastikan apakah data itu benar, gitu ya. Dan mungkin misalnya mereka ingin menambahkan gambar, itu mereka bisa klik gambar, kemudian mereka kemudian bisa linknya, link gambarnya apa, atau misalnya, nah ini Google, misalnya kecelakaan motor. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ya, oke, benar. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengganti latar belakang, itu bisa di sini. Jadi mungkin bisa ada garis-garisnya atau kotak-kotak, ya terserah Bapak dan Ibu. Cuman kendalanya, mungkin siswa di sini perlu diingatkan untuk tidak mencoret-coret biasanya ya Pak Bu. Jadi kadang kan ada beberapa siswa yang usil, mungkin niatnya ingin mengganggu atau mencari perhatian gitu ya, bisa sementara mungkin bisa dinonaktifkan dulu begitu. Nah, untuk lembar kerja Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan lembar kerjanya. Misalnya kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Bapak Ibu bisa menambah lembar frame di sini. Ini misalnya untuk kelompok 1. Mereka akan mengerjakan di sini. Dengan dengan yang dengan apa format yang sama ya. Kelompok 1 ini bisa klik lagi kelompok 2. Dan Bapak Ibu juga bisa memantau pekerjaan mereka langsung. Misalnya nanti kelompok 3 gitu. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan nah ini Bapak Ibu bisa klik yang titik 3 di sini, mungkin untuk mengganti nama, ini bisa di-download sebagai PDF atau sebagai gambar. Dan ini bisa dibuat salinan, misalnya mereka ingin copy paste ke Google Drive mereka, mereka bisa membuat salinan ini secara otomatis. Begitu. Kalau ingin share, ini bisa langsung di sini Bapak Ibu, ini bisa langsung terhubung ke Google Meet. Bu Anissa ya. Ya. Untuk memulai Jambat seperti ini berarti harus membuka Google Meet terlebih dahulu ya, atau bisa misalnya tanpa Google Meet juga bisa mulai Jambat seperti itu Pak Anissa? Bisa langsung dibuka dua-duanya Pak.
gitu. Jadi meskipun tidak membuka Google Meet itu tidak apa-apa ya, asalkan linknya sudah di-share ke siswa, begitu. Oke, sebelum saya ke slide berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi tentang Google Jamboard? Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat atau mungkin bisa bertanya secara langsung kepada Bu Anissa. Silakan Bapak Ibu raise hand apabila ingin bertanya atau mungkin berdiskusi dengan Bu Anissa secara langsung. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Bu Anissa bisa melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Baik Pak. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya ada source ya. Jadi critical thinking itu tidak harus dari soal, tapi bisa juga dari games. Dan biasanya saya dapat games itu dari dua buku ini. Jadi mungkin bisa main tebak-tebakan seperti yang tebakan di atas, atau misalnya yang dimain puzzle atau yang lain. Ini mungkin untuk game pengisi kelas. Jadi sebelum ke yang serius-serius gitu ya, misalnya saya ngajak siswa untuk bermain dulu. Tapi ketika bermain ini mereka tidak perlu tools seperti ini. Maksudnya tidak perlu Jamboard. Nah, kalau misalnya nanti sudah masuk soal, nah baru kita gunakan Jamboardnya. Begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir ini ada challenge Bapak dan Ibu atau tantangan yang saya dapatkan kemarin. Yang pertama adalah siswa malu mengungkapkan pendapat dan kurang berpartisipasi. Jadi akan selalu ada siswa seperti ini dan biasanya mereka perlu didorong. Jadi mereka perlu didukung untuk berpendapat ya. Misalnya kita bisa ngobrol dengan mereka secara personal bahwa nggak apa-apa loh untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi mereka perlu diyakinkan bahwa menyampaikan pendapat itu terlepas dari salah atau benarnya, mereka lebih berani gitu. Kemudian siswa tidak tertib dalam menggunakan tools yang dibutuhkan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang akan ada beberapa siswa yang coret-coret gitu ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya saya akan langsung menonaktifkan. Jadi ketika mereka sudah terlalu banyak coret-coret begitu, karena mereka pegang gadget masing-masing kan, biasanya saya akan langsung mengaktifkan modenya menjadi pelihat. Caranya adalah dengan klik yang dibagikan tadi, kemudian saya ganti share link-nya itu dari mode editor ke mode pelihat. Jadi sementara mereka tidak bisa berpartisipasi sambil saya ingatkan lagi bahwa mereka perlu tertib gitu dan mereka perlu berinteraksi sesuai yang sesuai kesepakatan. Kemudian challenge yang ketiga adalah guru belum benar-benar menguasai alur permasalahan dan tools ya. Kadang saya sendiri juga masih bingung dengan AKM-nya gitu. Ada satu dua soal yang saya kadang nggak ngeh gitu ya. Dan kadang saya bingung juga gitu. Tapi setelah saya Google atau mempelajari lebih lanjut lagi, biasanya hal ini akan terpecahkan. Kemudian yang terakhir, apabila ingin diterapkan di kelas bawah, mungkin seperti murid Pak Andreas tadi ya, mungkin materinya bisa disederhanakan. Jadi bukan menggunakan soal AKM, tapi soal-soal puzzle atau soal-soal yang bersifat permainan. Mungkin ada tebak warna, tebak pola warna. Jadi misalnya pola warna merah, biru, kuning, merah lagi. Nah setelah itu kira-kira setelah merah apa? Nah, gitu. Biasanya yang saya gunakan untuk kelas bawah dalam menguji critical thinking adalah menggunakan permainan pola warna atau misalnya ini maze. Jadi bagaimana cara menemukan jalan keluar gitu ya kan? Anak-anak itu kan suka kan misalnya permainan yang seperti itu. Begitu. Ya.
Baik, mungkin presentasi saya sudah cukup sampai di sini. Nah, di sini saya ada beberapa source yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk belajar, untuk lebih jauh mengenal tentang ini, critical thinking. Saya akan share di kolom chat room. Pertama yang link keempat dan kelima itu Bu, Bapak dan Ibu ya, itu adalah banyak games dari buku yang saya tunjukkan tadi. Jadi aktivitasnya tidak hanya mengerjakan soal AKM, tapi bisa juga mengerjakan bentuk yang lain. Ya, baik Pak Dodi, cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Anissa, luar biasa sekali materinya. Kemudian juga terima kasih atas result yang sudah dibagikan untuk Bapak dan Ibu. Apabila ingin mencoba nanti ini linknya bisa di copy dulu, bisa di save dulu. Nanti kita coba setelah kegiatan hari ini berakhir. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, kami persilakan. Mumpung masih ada Bu Anissa di sini. Silahkan apabila Bapak Ibu ingin sharing atau mungkin bertanya terkait critical thinking dan juga terkait Jamboard seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan dari Bapak atau Ibu ini, Bapak ya, I Gede Eka Juni Purwasila. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Dodi. Selamat pagi. Selamat pagi sama Pak. Bu Risa. Materinya sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, ini saya mau tanya. Ini sama juga saya pernah juga saya bilang guru IPA Bang ya. Yeah. Guru IPA. Nah, sebagian besar juga bisa kan ada di IPA. Nah, ini pengalaman aja Bu. Mungkin saya minta sharing. Kadang-kadang anak-anak kita ajak berpikir kritis kan dari jumlah siswa saya 34, kadang-kadang 5 sampai 6 Ibu. Dari saya memberikan pertanyaan pemantik, setelah pemantik karena saya sering mengajar di lab, jadi setelah pemantik habis itu dikasih konsep sedikit, baru kita ajak ke lab untuk menemukan masalah yang dihadapi dan dipecahkan di lab. Nah, bagaimana Ibu merangsang mungkin 80% lah anak-anak bisa memunculkan rasa ingin tahunya pada saat kita memberikan soal-soal pemantik. Nah, selama ini saya hanya dapat ya paling banyak 10 orang aja Bu yang bertanya, sisanya mandek hasilnya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan saya triknya dari pengalaman Ibu, bagaimana sih meningkatkan anak-anak, motivasinya lah mungkin Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Gede atas pertanyaannya. Menarik sekali ya. Ini sepertinya menjadi masalah banyak itu ya Pak ya. Maksudnya masih belum banyak yang berpartisipasi di dalam kelas. Nah, saya biasanya akan membagi mereka dalam kelompok. Jadi sebelum kelas itu dimulai, bahkan sebelum materi itu di chat, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan membagi dalam beberapa kelompok kecil, gitu. Dan saya akan memberi kertas pertanyaan. Jadi mereka untuk membuat pertanyaan, Pak. Mungkin awalnya paksaan, ini jujur ya Pak. Kadang mereka perlu dipaksa dulu awalnya, gitu. Tapi kan kita juga memberikan stimulus seperti film atau seperti cerita atau seperti pertanyaan juga, gitu. Seperti pertanyaan untuk membangkitkan rasa penasaran mereka atau memberi mereka sesuatu yang itu tuh belum pernah mereka temui, gitu Pak. Kalau boleh tahu misalnya Pak Gede, kalau boleh tahu ya Pak Gede, kira-kira stimulus apa yang sudah Bapak berikan? Contoh ya, misalnya kita akan belajar tentang
getaran. Ya. Nah, saya Ya. berikan stimulus contohnya bermain ayunan. Nah, bermain ayunan itu kan adalah salah satu contoh konsep getaran. Nah, jadi saya berikan stimulus itu seperti getaran ayunan anak-anak. Bisa berikan permasalahan, nak, ini ada seorang siswa memiliki anak kecil, bayi, memiliki adik, ada itu diayunkan. Bagaimana sih caranya supaya ayunan ini itu lama berayun? Nah, mungkin karena kesibukan kakaknya belajar, kadang-kadang kan diayunkan sedikit, sebentar, atau ayunnya bagaimana, ayunnya kan pasti sebentar dia. Nah, karena getaran itu kan pasti akan dipengaruhi, kalau secara konsep, dia akan dipengaruhi oleh panjang tali. Di sana ada 3 variabel yang harus kita cari, yaitu amplitudo, frekuensi, dan panjang tali. Iya. Kira-kira dari itulah, kadang-kadang kan saya selalu memberikan stimulus juga, tadi bilang saya berikan dia video. Ini loh namanya getaran di awal sebelum pembelajaran. Karena saya kadang-kadang menggunakan strategi flip classroom. Jadi di rumah baca itu dulu, baik itu artikel maupun video. Nah, begitu diajak ke sekolah, kadang-kadang 1 sampai 10 aja yang mau sulap. Ini yang lainnya itu dari 34 siswa saya, ya dari 24 nyaman. Dan apakah dia sudah menonton video atau membaca artikel, karena kan sekarang kurikulum mereka belajar adalah prinsipnya diferensiasi pembelajarannya. Iya. Baik itu proses, konten maupun produknya. Iya. Nah, itulah menjadi kendala saya kadang-kadang mengajar. Kok cuma 10 orang lah yang aktif. Nah, seperti itu mungkin Bu bisa berikan statistiknya bagaimana, ya tak usahlah 100%, mungkin 50-nya saja ada, saya kira aktif pembelajaran itu jadinya. Iya, jadi niatnya kita kan membuat lebih aktif ya Pak ya? Ya, benar Bu. Oke. Biasanya sih Pak, ada satu lagi trik saya, yaitu membuat materi saya relevan dengan keseharian mereka. Kontekstual berarti ya? Iya, kontekstual. Maksudnya gini, ketika misalnya saya ngajarin bandul itu tadi ya Pak, ayunan gitu ya. Kalau misalnya saya diminta untuk mengajari ayunan gitu Pak, videonya mungkin bukan sekedar yang video ayunan biasa, tapi saya ngajak mereka untuk melihat ayunan yang ekstrim. Jadi anak-anak ini kan suka apapun yang ekstrim Pak, dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan gitu. Nah, misalnya ini permainan di Ancol atau di mana itu Pak, yang di pokoknya kayak di Jatim Park atau Ancol atau wahana gitu, itu kan ekstrim ya Pak ya. Nah, biasanya saya akan bertanya ke mereka, kok itu nggak bisa jatuh ya, gimana ya? Gitu. Jadi mungkin bisa diekstrimkan lagi Pak contohnya. Kalau misalnya mereka hanya diberikan contoh yang sehari-hari begitu, yang tidak menimbulkan rasa excited, yang belum menimbulkan rasa excited, akhirnya mereka beranggapan seperti materi ini penting nggak sih buat aku, nah gitu. Kadang-kadang mereka itu ada curhatan yang seperti itu Pak. Jadi apa ya? Saya menerimanya juga kayak kadang agak ya gimana? Karena kayak materi kita nggak dianggap penting gitu loh Pak. Begitu. Jadi mereka merasa materi yang kita ajarkan kadang tidak penting dan tidak relevan untuk mereka. Gitu. Nah, akhirnya yaitu tadi yang saya lakukan. Saya memberikan video-video yang menurut mereka itu relevan dan nyambung dengan pola mereka sehari-hari. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin yang ininya mungkin saya tertarik, yaitu ekstrimnya. Mungkin contohnya mungkin kita kasih seperti dia yang Bu bilang Ancol tadi, seperti kora-kora Bu ya. Hidupan gitu ya. Ya mungkin karena tertarik jadi anaknya untuk memahami itu, mungkin ada motivasinya nanti. Kan itu jadi intinya Bu ya. Iya, betul begitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga menjawab ya. Gitu. Ya, dan yang saya dapatkan ketika mereka diminta untuk mencari alur gitu, artinya ketika mereka diminta untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran dan mungkin seperti eksperimen gitu ya,
itu mereka excited juga kok Pak gitu. Jadi asalkan guru benar-benar tetap mendampingi selama prosesnya. Kadang mereka perlu didekati oleh guru begitu. Jadi mereka ketika mengerjakan satu step kita tanya-tanya ke mereka. Jadi kesulitannya apa gitu, kamu menemukan apa. Jadi kita juga perlu kita juga perlu melakukan pendekatan personal selama proses pembelajaran. Begitu. Saya tahu ini butuh banyak energi sekali karena hal-hal seperti ini nih tidak bisa yang kita duduk di belakang meja, kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Itu agak sulit kalau model pengajaran kita seperti itu. Jadi kita juga harus approach mereka secara personal. Walaupun ini menggunakan Jamboard, maksudnya walaupun ini menggunakan teknologi dan ada campuran teknologi, tetap kita harus kalau misalnya di dalam kelas kita harus datengin mereka satu-satu. Ya. Oke, terima kasih Bu Anissa, kemudian terima kasih Pak IGDIK Juni Purwasila yang sudah berkenan sharing juga pengalamannya di pelajaran IPA ya, khususnya di sekolah beliau. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, masih kita beri satu kesempatan apabila ada penanya berikutnya. Apabila tidak ada penanya, ini kita sudah 57 menit bersama, jadi hampir 1 jam kita bersama pada sesi pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita akhiri, Bu Anissa. Izin sebentar boleh? Oke, silakan Bu Ratu Nurlela, silakan Bu Ratu Nurlela. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya juga guru bahasa Inggris kelas 7. Menurut saya, ketika melihat buku paket, pelajaran bahasa Inggris yang sekarang berat banget ya, Bu. Saya keteteran benar aplikasikan di kelasnya, terutama jamnya kan kadang sesuai dengan kebijakan sekolah berkurang jadi 3 jam. Nah, itu bagaimana cara Ibu membuat alternatif pembelajarannya. Kemudian materinya juga kayak campur-campur gitu, ada prosedur udah mulai dimasukkan gitu. Dan sekarang kami masuk ke bab 4 dan bab 5. Kira-kira ada saran nggak buat saya gimana cara deliver materi ke anak gitu yang menyenangkan. Mereka kemarin udah protes pas refleksi awal semester, mereka bilang pengen banyak game gitu. Terima kasih Bu, ditunggu masukannya. Iya, oke. Terima kasih Bu Ratu. Iya, kalau saya ketika mengajarkan bahasa Inggris ya, biasanya untuk mempersingkat itu, saya biasanya skip langsung ke speaking, Bu, gitu. Jadi misalnya, saya misalnya hari ini belajarin tentang materi introduction ya, Bu ya. Tentang materi introduction, cukup kita berikan video. Setelah kita berikan video, biasanya kita langsung role play, gitu. Video, kemudian kita belajar ekspresinya aja, belajar ekspresi. Setelah itu kita langsung role play. Nah, role play-nya itu Bu yang harus sedikit diakali, gitu. Diakali itu dalam artian mungkin dibentuk bukan role play-nya mungkin bukan wawancara biasa, jadi mungkin bentuk board game. Ibu pernah tahu situs Teach This, Bu? Boleh ditulis di chat, Bu. Nanti saya cari. Oh iya. Belum. Saya pakai ini, Bu. Ini teaching hack banget. Teachthis.com. Nah, materi utamanya di sini speaking ya, Bu ya. Di situ biasanya mereka menyediakan board game untuk speaking, gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi daripada interview biasa, kan biasanya kan kalau bahasa Inggris kan kita interview biasa ya Bu ya, ini anak A, anak B, kemudian mereka ngomong gitu kan. Jadi mereka kayak, aduh kok cuman ini aja sih, kan gitu. Nah akhirnya di situs Teach This itu Bu ada berbagai bentuk activities. Ada yang interviewnya board game, jadi bisa pakai dadu atau mungkin bisa pakai apa itu namanya Bu, spin wheel yang wheels of spin, ya bisa pakai wheels of spin. Nah itu ini lebih aja Bu. Oke, siap Bu, makasih banyak.
Ya, semoga menjawab ya Bu ya. Menjawab banget. Iya, iya. Ya, Oke, terima kasih Bu Anissa, terima kasih Bu Ratu Nurlaila atas pertanyaannya. Mungkin sebelum diakhiri Bu Anissa ingin memberikan closing statement-nya. Silakan Bu Anissa. Pak, maaf tadi ada Bu Andi angkat tangan. Bu Haja Andi Darmawan ya. Iya, Ya atau mungkin ada mau ditanyakan Bu Andi. Oke. Tidak, sepertinya tak terpencet kelihatannya Bu. Oh ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi saya pagi hari ini. Pada intinya, ketika kita ingin mengajarkan critical thinking ini, maka yang harus kita harus mempelajari dulu. Jadi kita harus mempelajari critical thinking ini dulu, kita harus menerapkan ini dulu, dan baru kita bisa melaksanakan ini di dalam kelas. Begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Oke, terima kasih Bu Anissa atas ilmu dan pengalamannya. Ini bisa kita akhiri, dan Bapak Ibu mungkin bisa kita simpulkan bahwa dalam critical thinking ini atau berpikir kritis ini berarti rasa ingin tahu siswa ini menjadi yang utama atau menjadi salah satu hal yang bisa kita kembangkan terlebih dahulu. Nanti bagaimana membiasakan anak-anak untuk berpikir kritis mulai dari observasi masalah, kemudian menemukan bukti dan juga mengambil keputusannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu di absen terlebih dahulu. Link absennya sudah ada di chat. Terima kasih Pak Muhammad Arifin. Terima kasih Coach Gusman yang sudah mendampingi dari pagi. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman dari Google Educator Group yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Terima kasih Pak Dodi, Bu Risa. Sama-sama Pak Gede. Coach Gusman masih mute, Coach Gusman. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oh ya, Pak Dodi, untuk rekamannya boleh diakhiri. Oke, terima kasih, siap. Sama diakhiri rapatnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Anissa.